Silakan. Silakan duduk. Oke, perkenalkan nama saya Albina, ahli gizi di Rumah Sakit X. Terima kasih sudah menyempatkan untuk datang ke sini ya. Ini benar atas Mbak Abida? Iya, betul, nama saya Abida Nadia. Ini biasa bisa panggil saya Abida. Oke, Mbak Abida. Nah, jadi Mbak Abida di sini ada perlu apa untuk datang ke ahli gizi? Bisa diceritakan bentuknya apa? Jadi saya datang ke ahli gizi ini, saya pengen merubah pola makan saya, Mbak, karena kalau dilihat saya itu makannya banyak yang nggak benar gitu loh. Gitu. Ya. Boleh cerita nggak apa yang membuat Mbak itu ingin mengubah pola makannya? Jadi kalau saya pernah mengukur itu IMT saya normal, tapi saya tuh mau diet. Nah, saya juga ya kebetulan itu kelebihan lemak karena waktu itu pernah diukur itu sama personal trainer saya, dan pas dilihat hasilnya itu lemak saya tuh berlebih. Jadi saya ingin mengurangi gitu. Sebelumnya juga saya pernah olahraga tapi belum rutin, dan saat ini saya juga ada gym cuma belum rutin gitu. Belum rutin ya? Iya, karena susah gitu cari jadwalnya. Karena kan bentrok sama kuliah, jadi saya kayak kurang rutin aja jadwalnya kuliah. Selain itu saya juga tadi susah atur makan, karena tiap malam itu saya tuh selalu makan di atas jam 11. Karena kayak apa ya, pusing gitu ngerjain tugas. Jadi bawaannya tuh kayak pengen makan terus. Tadi kan Mbak udah bilang kalau misalnya ada kelebihan lemak pas ukur di gym itu ya. Kau udah tahu kelebihan lemak itu karena diukur di gymnya atau gimana sebelumnya? Tahunya tuh ya tadi Mbak, dari personal trainer saya. Jadi sebelum masuk gym itu kebetulan saya tuh diukur dulu. Nah, pas dilihat hasilnya itu lemak saya persentasenya itu banyak gitu. Terus kalau misalnya Mbak Abida kan tadi udah bilang udah nyoba untuk olahraga tapi jadwalnya tuh sering tabrakan, terus juga suka makan malam-malam, minum malam-malam gitu ya. Nah, menurut Mbak tantangan terbesar saat Mbak mencoba untuk mengatur makan dan olahraga belakangan ini tuh apa sih? Susahnya itu karena banyak tugas banget Mbak. Jadi kerjainnya itu mau nggak mau tuh sampai malam, dan itu kan biasanya malam-malam juga karena banyak tugas, energinya terbuang habis. Saya itu lapar, jadi terpaksa mau nggak mau saya makan malam, dan ya itu suka ngerasa lapar aja kalau malam, apalagi tambahin tugas. Oh iya, jadi kalau kayak gitu sekarang kita bisa buat bikin goal atau plan setting gitu Mbak untuk kedepannya, karena kita udah sampai tahap ini. Nah, gimana kita buat plannya itu untuk yang olahraga, untuk frekuensi olahraga di satu minggu ke depan, dan juga mengurangi nyemil di malam hari di 1 minggu ke depan juga. Boleh sih Mbak, memang apa sih yang harus saya lakukan untuk seminggu? Untuk seminggu ke depan kita bisa ngelakuin yang pertama itu mulai ngurangin makan tengah malam, dan juga kalau bisa diganti sama makanan yang rendah kalori. Nah, bisa diganti makanan rendah kalorinya itu kayak dari buah-buahan, terus juga yogurt. Buah-buahannya sebenarnya bisa apa aja sih, karena kan Mbak Abina juga aktivitasnya itu ya aktif ya kayak gitu. Oh iya Mbak, nanti mungkin saya coba untuk stok buah paling ya. Mungkin buah-buahan yang saya sukai dulu. Boleh, bagus. Terus juga selanjutnya untuk kita bikin plan untuk olahraganya, karena kesibukan kuliahnya Mbaknya itu kan sampai sore gitu ya. Nah, kalau misalnya ke gymnya itu sore habis kuliah gitu bisa nggak ya kira-kira? Mungkin bisa sih Mbak, kalau misalnya setelah pulang kuliah mungkin saya usahakan bisa gitu. Nah, ini gymnya itu 1 minggu ke depan bisa 2-3 kali seminggu. Nah, untuk durasinya itu bisa 1 jam aja, karena kan mungkin akan melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, jadi nggak ngabisin banyak waktu gitu. Mbak, biasanya untuk seminggu ke depan kayak gitu dulu ya? Iya, kita bisa ngelakuin itu dulu. Dan juga ini saya ada bantu buatkan untuk meal plan untuk 2 minggu ke depan ya. Nah, ada rekomendasi selingan makanan juga yang bisa Mbak konsumsi kalau misalnya lagi kepengen buat makan makanan nyemil-nyemil gitu. Dan
terus juga saya buatin tracker untuk workoutnya, jadi nanti kalau setelah gym bisa dicentak kalau Mbak sudah selesai melakukan workoutnya. Oke Mbak, boleh dijelasin sedikit nggak tadi tentang meal plan-nya apa aja, dan karena saya belum paham olah-olahannya itu mungkin boleh dijelasin yang nggak banyak pakai minyak mungkin ya. Iya ya, bisa ini jadi boleh banget di sini ada, karena Mbak Abida tadi aktivitas fisiknya aktif kan, sering workout juga, jadi harus banyak konsumsi protein. Nah, protein hewaninya ini bisa dari dada ayam, telur ayam. Nah, terus untuk protein nabatinya juga bisa dari kacang-kacangan, tempe, tahu. Nah, Mbak Abida pernah makan edamame? Iya, pernah beberapa kali gitu di restoran sih Mbak, itu bagus juga ya. Iya, edamame juga bagus itu, kayak untuk protein nabatinya juga. Bisa kalau misalnya lagi bosan makan tempe tahu, bisa mungkin nyemilin edamame gitu kan. Oh iya Mbak, kalau tadi untuk dada ayamnya itu bisa diolah jadi apa aja ya? Nah, jadi di meal plan-nya ini saya buatkan beberapa resep menu seperti ayam hainan yang direbus aja Mbak, jadi mengurangi penggunaan minyaknya. Terus juga kalau mau buburnya ditumis bentar nanti pakai canola oil juga boleh, karena minyaknya itu minyak sehat. Terus juga ada menu ayam kukus jahe. Terus juga kalau mbaknya suka ikan, di sini juga nanti ada saya masukkan menu ikan kukus juga. Jadi mungkin kalau mbaknya bosan makan ayam-ayaman bisa diganti jadi ikan kayak gitu. Wah iya sih Mbak, saya kebetulan juga suka ikan kok, kayak ikan bawal gitu. Good. Terus untuk telurnya ini bisa diubah jadi apa? Diolah jadi direbus atau enggak dibuat scrambled egg kalau misalnya bosan untuk variasinya kayak gitu. Terus biar nggak bosan banget bisa dibumbu balado juga. Mbak Bida suka pedes? Suka Suka ya. Kalau suka nanti juga bisa bikin sambal juga Mbak. Nanti sambalnya itu daripada digoreng ya, sambal-sambal yang di warung-warung itu bisa dikukus atau direbus aja. Nanti untuk sumber karbonya juga bisa macam-macam, dari roti, nasi, ubi-ubian. Nasinya bisa nasi putih atau nasi merah. Nah, nanti porsinya itu bisa satu centok aja 100 gram, itu ukurannya 100 gram. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya udah saya tuliskan di meal plan-nya ya Mbak. Oh iya Mbak, boleh. Oke, kalau gitu untuk selingannya nanti juga bisa diganti jadi buah-buahan. Nah, ada buah-buahan seperti apel, jeruk, alpukat yang kayak lemak bayi. Terus juga sebenarnya bisa buah apa aja sih, karena Mbak kan nggak ada pantangan untuk makan apapun gitu. Oke Mbak. Gimana Mbak? Apakah sudah paham dengan penjelasan saya untuk meal plan-nya? Sejauh ini saya udah cukup paham kok. Oke, kalau alhamdulillah kalau udah paham, jadi kita geser untuk mengukur skala kesiapannya Mbak Abida ya. Kalau kayak gitu dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa yakin nih Mbak Abida untuk melakukan goals setting yang udah saya sebutkan tadi? Saya sih 9 Mbak. 9 ya. Kalau 9 ini udah bagus banget. Kira-kira ada nggak orang terdekat yang bisa Mbak mintai tolong untuk memberikan dukungan biar Mbak itu terdorong untuk mengatur pola makan dan juga datang ke gym kayak gitu? Oh ada sih Mbak, ayah saya sih suka nge-gym juga. Oh, suka juga ya. Nanti mungkin bisa datang barengan sama ayahnya Mbak, biar kayak kita tuh biar Mbak Abida tuh bisa termotivasi untuk olahraga bareng dengan ayahnya. Nah, kalau seminggu ini nanti Mbak bisa fokusnya untuk mengganti makan malam jadi buah-buahan atau cemilan-cemilan yang sehat lainnya. Terus juga nge-gymnya tuh bisa minimal 2-3 kali seminggu selama 1 jam. Yang penting Mbak bisa mulai dulu dari konsisten. Karena dari penjelasan saya, boleh nggak Mbak ceritakan lagi apa aja yang harus Mbak lakukan untuk seminggu ke depan? Oh tadi setahu saya ganti makanan malam jadi buah-buahan gitu ya, buah-buahan yang sekiranya saya suka dulu. Terus ganti juga yogurt. Terus karena saya nge-gym juga, tadi disarankan untuk makan dada ayam, telur. Terus pengolahannya juga yang harus ini menggunakan minyak kayak direbus gitu, dikukus gitu kan Mbak. Terus untuk nge-gymnya kalau bisa saya harus 2-3 kali
seminggu selama 1 jam. Oke, benar Mbak Abida. Udah bagus banget Mbak Abida bisa menceritakan kembali apa aja yang harus Mbak Abida lakukan untuk seminggu depan. Tandanya Mbak Abida juga udah paham untuk apa yang harus Mbak lakukan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa Mbak lakukan dengan baik dan agar tujuan yang Mbak itu bisa tercapai ya. Prosesnya pasti harus pelan-pelan biar nanti arahnya itu prosesnya harus pelan-pelan. Pasti kita melakukannya bertahap biar motivasi di diri kita itu juga terbangun gitu. Kita ketemu 2 minggu lagi buat monitoring dan evaluasi ya Mbak. Iya, oke. Terima kasih ya, Mbak. Iya, terima kasih Mbak. Silakan coba, sampai ketemu lagi. 10 menit.